Terpujilah Tuhan Allah kita, karena Dia selalu setia menjaga dan melindungi kita. Dia memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk memuji nama-Nya. Karena itu masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau menjawab kami, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepada kami, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepada kami. Kasihanilah kami, dan dengarkanlah doa dan permohonan kami. Tuhan kiranya memberkati kita, sekarang dan selama-lamanya. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepada-Nya, kita bernyanyi. Puji holongi rohmu, oh Tuhan Yesus Raja kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji
Hukum Taurat pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan membacanya secara responsoria. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan,
bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 bulan setelah munculnya virus corona di Wuhan, Cina, keluar pemberitaan, yakni di bulan Maret tahun ini, keluar pemberitaan bahwa tingkat polusi udara di beberapa bagian negara mengalami penurunan yang drastis. Karbon monoksida, terutama yang dihasilkan oleh mobil, itu turun 50%. Dan di Indonesia, khususnya Jakarta, juga mengalami hal yang sama. Di bulan April yang lalu, setelah himbauan pemerintah stay at home, work from home, maka beredar foto-foto langit Jakarta yang menunjukkan langit yang bersih, biru dan cerah. Karena kesempatan itu langka, kita lihat ada banyak yang memakai momen itu untuk mengabadikannya. Kita lihat berhentinya aktivitas di luar rumah telah menghasilkan perubahan yang baik di tengah-tengah alam ini. Melalui fakta ini atau melalui kenyataan itu, kita mau menyatakan bahwa di dalam hidup ini kita memerlukan yang namanya istirahat. Di dalam hidup ini kita memerlukan yang namanya berhenti. Berhenti atau istirahat itu berguna untuk menjaga ketahanan dan untuk membuat produktivitas itu semakin meningkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah pernah menetapkan peraturan istirahat di tengah-tengah bangsa Israel. Melalui hambanya Musa, Allah memberikan perintah kepada orang-orang Israel. Peristiwa itu ketika itu terjadi di Sinai. Allah memerintahkan kepada Musa untuk memberi ketetapan kepada bangsa Israel supaya melaksanakan peraturan istirahat tadi ketika mereka nanti tiba di tanah yang dijanjikan, yang diberikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Peraturan istirahat yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel disebut dalam teks ini sebagai tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 setelah bangsa itu menduduki tanah Kanaan. Kita ingat sewaktu bangsa Israel di perjalanan di padang gurun, Allah yang menyediakan manna bagi bangsa itu hampir kurang lebih 40 tahun. Tapi setelah bangsa Israel tiba di Kanaan, manna itu tidak turun lagi karena orang Israel sudah harus mengolah tanah di Kanaan, mereka menabur, mereka menuai untuk mereka makan. Dan di sanalah Tuhan memberikan ketetapan atau perintah ini. 6 tahun pertama, 6 tahun lamanya
mereka boleh mengolah, boleh menabur, boleh menuai dari tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi pada tahun yang ketujuh, itu yang disebut sebagai tahun Sabat, semuanya harus berhenti. Tanah jangan diolah, tanah jangan ditabur, dan juga jangan dituai. Anggur atau pokok anggur jangan dirantingi. Dan disebutkan apa yang dihasilkan oleh tanah selama 6 tahun, itulah yang menjadi makanan bangsa itu. Menjadi makanan bagi budak-budaknya, menjadi makanan bagi orang upahan, menjadi makanan bagi orang asing, atau bagi ternak, dan sampai kepada binatang-binatang liar yang ada di tanah itu. Tahun Sabat itu atau tahun ketujuh itu harus menjadi tahun perhentian, tahun Sabat bagi Tuhan. Dikhususkan hanya kepada Tuhan saja. Kemudian ada disebutkan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah setelah 7 kali tahun Sabat. Berarti 7 kali 7, 49. Tahun ke-50 inilah yang disebut sebagai tahun Yobel. Pada tahun Yobel ini sama dengan seperti tahun Sabat, semua tanah harus beristirahat. Tambahnya di tahun Yobel ada terjadi pembebasan. Masing-masing harus kembali ke tanah miliknya atau ke tanah pusakanya sendiri. Jadi jika ada orang yang menjual tanahnya di dalam interval tahun pertama sampai tahun 49, di tahun ke-50 tanah itu harus dikembalikan kepada si pemilik atau kepada kaumnya itu. Di tahun Yobel harus menjadi kudus bagi bangsa itu. Kudus artinya bukan dalam hal kesucian, tetapi harus dikhususkan dari tahun-tahun lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perintah tahun Sabat dan tahun Yobel ini, kita melihat Allah sedang menunjukkan pentingnya keseimbangan. Keseimbangan hubungan kita dengan Allah dalam hal pemeliharaannya, keseimbangan hubungan kita dengan sesama manusia dalam hal peduli dan berbagi, dan keseimbangan hubungan kita dengan alam ciptaan dalam hal menjaga dan merawat. Tahun Sabat dan tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja, tanah berhenti diolah, ternak juga berhenti. Semuanya pada tahun itu harus memfokuskan diri hanya kepada Tuhan Allah saja. Bayangkan manusia, ternak, dan tanah dibiarkan beristirahat dalam 1 tahun penuh. Pasti dampaknya proses pemulihan, proses penyegaran kembali manusia, tanah, dan ternak itu akan dapat terjadi dengan alami. Sekarang, apa yang menjadi makna terdalam dari perintah Tuhan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini di dalam kehidupan kita saat ini? Ada 3 hal yang mau saya tunjukkan. Yang pertama, peraturan tahun Sabat dan tahun Yobel ini mau menekankan tentang pemeliharaan Tuhan. Perintah untuk berhenti selama 1 tahun adalah cara Allah mau menunjukkan kepada manusia bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan manusia. Allah lah yang menjamin kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah kamu masih percaya terhadap providensia Dei, terhadap pemeliharaan Allah di dalam kehidupanmu? Janganlah dulu 1 tahun, 1 hari dalam seminggu. Apakah kita sudah bisa dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita jikalau kita pun tidak bekerja di dalam 1 hari dalam 1 minggu itu, khususnya dalam hari Minggu? Apakah kita sudah bisa dengan yakin menghususkan hari Minggu itu hanya kepada Tuhan? Secara khusus bagi orang-orang yang dirinya sendiri menjadi manajer baginya. Artinya dia pekerjaannya tidak terikat kepada jadwal instansi atau perusahaan. Apakah kamu benar-benar sudah yakin
bahwa Allah dapat menjamin hidupmu meski engkau tidak bekerja pada hari Minggu itu. Pada kenyataannya kita melihat masih ada jemaat kita yang memberi alasan jika ditanya kenapa tidak beribadah. Mereka akan menjawab dengan gampangnya, apa yang akan kami makan amang? Kami berusaha itu pada hari Minggu. Apa yang akan membutuhi atau keperluan kami selama 1 minggu ini jikalau kami tidak bekerja pada hari Minggu itu. Harus bekerja supaya makan, itu memang benar. Tetapi Allah sudah memberikan kita 6 hari pertama. Kita harus memakai 6 hari pertama itu benar-benar bekerja. Atau kepada jemaat atau orang Israel pada waktu itu, 6 tahun lamanya engkau boleh mengolah tanah itu. Tuhan hanya meminta 1 tahun dari ke-7 tahun itu. Tuhan hanya meminta 1 hari dari 7 hari dalam 1 minggu itu. Saya pernah membaca satu tulisan tentang pelayanan seorang misionaris di daerah Toba. Jadi, adong salak misionaris lau borhat ibana di Manogo ni hari Minggu tu gereja. Di perdalanan lau tu gereja, adong jupang na sahala ina na sedang melebarhon tikarna neng majomureme. Dungi Roma misionaris imadok. Beta hamu inang marmingguin na. Hamu maju amang marminggu. Ay bicalla sarion. Ari sini satu hari Sabtu. Olan na rodo 2 hari. On nilas ari neng majomuraw inay naton. Beta mainang satok kiddo ninna misionarison. Hamu maju lawa mang nin. Lawa ma misionarisi itadi kom mainatan. Itoruson inatay ma majomur di jomur. Dung di ibawor rimana emeo sude ngadenggan di jomur. Mauwas mapakilalaan na. Masuk main natai tu jabu satokin neng mabua air putih. Ditikina masuk inatai tu jabui, dang di bagaimana adong 2 horbo merdugu rosian rura sahat tu alaman ni jabu ni natai. Laos ditarik-tarik horboi emenai na ditikari. Sabur sude emenai. Tarjolma inatai disi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman pelayanan misionaris ini kita mau lihat hanya 1 jam. Atau kita buatlah 2 jam untuk beribadah. Dari 7 hari yang Tuhan berikan itu. Bagaimana? Apakah kamu sudah benar-benar yakin bahwa Tuhan tetap memelihara hidupmu meski engkau harus menggunakan 1 hari itu menghususkannya hanya kepada Tuhan? Ingatlah firman Tuhan hari ini hendak menegaskan hidup kita sama sekali tidak bergantung pada usaha keras kita. Tetapi hanya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan Allah saja. Lihatlah, 40 tahun orang Israel diperintah Allah berjalan saja di padang gurun. Allah yang menyediakan manna setiap hari. Allah yang menyediakan burung puyuh. Allah yang menyediakan air untuk memelihara umatnya itu. Dan ingatlah, Allah yang demikian jugalah yang sekarang dan di masa yang akan datang, yang akan tetap memelihara kehidupanmu, memelihara kehidupan kita. Sekali lagi, percayalah terhadap pemeliharaan Allah. Jika kamu bertanya, apa yang akan kami makan jika kami tidak bekerja 1 hari itu? Orang Israel juga diberitahu di dalam ayat 20-21. Di sana disebutkan ada pertanyaan tentang apa yang kami makan jika berhenti di tahun ke-7 itu. Di ayat yang ke-20 sampai ayat 21 disebutkan demikian. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Di ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tuhan bisa saja memerintahkan di tahun ke-6 itu engkau memperoleh hasil cukup untuk 3 tahun berikutnya. Yang penting kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Allah saja. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Selanjutnya di ayat 32 bagian B disebutkan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka
Jika Allah menyuruh kita berhenti di hari Sabat, Allah sudah terlebih dahulu menyediakan kebutuhan kita. Yang kedua, dari peraturan Sabat dan Yobel, itu mau menunjukkan atau menekankan menjaga keseimbangan hidup, tentunya dengan sesama manusia. Allah memerintahkan berhenti dari mengerjakan tanah, tetapi sekaligus Allah memerintahkan ikut memikirkan kebutuhan atau hak orang lain. Di ayat yang ke-6 tadi disebutkan demikian. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Ketika Allah memberi perintah kita tidak bekerja di tahun Sabat itu, pada saat yang bersamaan Tuhan juga memerintahkan kita harus memikirkan kebutuhan atau hak orang lain. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada kita saat ini bukanlah milik kita pribadi, tetapi hanyalah titipan dari Allah untuk kita bagikan kepada orang lain. Peraturan ini menentang hukum kapitalis, di mana yang punya modal besar dia dapat menguasai semua. Karena mengikuti tahun Yobel, setiap tahun ke-50 semua harus mengembalikan tanah yang mungkin pernah digadaikan, dikembalikan kepada pemiliknya, diberikan pembebasan kepada para budak yang ada di tempatnya. Allah memerintahkan berhenti, memerintahkan istirahat bekerja, tapi juga diperintahkan untuk berbagi dengan orang lain. Dalam 3 bulan berjalan ini, kita telah melakukan hal yang hampir mirip dengan perintah ini. Dikala ekonomi kita terdampak karena wabah corona di negeri ini, pada saat bersamaan kita diminta untuk berbagi kepada orang lain, anggota jemaat kita dalam kegiatan aksi sosial. Percayalah, dan saya mempercayai ini, kita yang telah ikut berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan itu tidak menjadi kekurangan sedikit pun. Meski semua berdampak ekonominya di tengah-tengah wabah ini, tapi kita yang ikut berbagi kepada orang yang membutuhkan itu, saya percaya kita juga tidak akan kekurangan sedikit pun. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15 disebutkan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian juga halnya, jikalau kita percaya tadi nomor 1 tentang pemeliharaan Allah, Dia meminta kita menjaga keseimbangan dengan sesama manusia dengan berbagi dan peduli, kita pun tidak akan pernah kekurangan. Dan di nomor 2 ini, Allah juga mau menunjukkan kita harus memiliki atau menggunakan waktu berhenti, waktu istirahat ini untuk menyegarkan kembali hubungan kita dengan sesama. Mari kita pergunakan waktu yang harus berkumpul bersama di rumah setiap hari ini untuk memperbaiki relasi kita antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, atau antara kita dengan sanak saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Karena memang waktu atau tahun berhenti itu kita harus pergunakan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir. Peraturan Sabat dan peraturan Yobel mau menekankan supaya kita menjaga keseimbangan alam. Seperti saya sebutkan di awal khotbah tadi, 3 bulan saja kita mengurangi aktivitas di luar rumah, polusi udara di dunia ini menurun. Itu belum berhenti, kita masih mengurangi. Bagaimana jika berhenti? Itu baru 3 bulan, bagaimana jika berhenti dan lamanya 1 tahun? Semua alam pasti akan berubah lebih baik. Air sungai akan semakin jernih, pohon-pohon akan semakin hijau, langit semakin cerah dan biru, dan tanah pasti akan semakin subur. Dengan begitu, produktivitas
alam ini akan semakin baik dan semakin aman dihuni oleh manusia. Ketika Allah menyuruh berhenti mengolah tanah pada tahun Sabat dan tahun Yobel, itu mau menekankan bahwa tanah itu bukan milik kita. Tanah adalah pemberian Tuhan. Dalam Kejadian, kita hanya diberi mandat untuk mengolah dan merawat, bukan untuk memeras dan merusak alam ini. Kita tidak boleh menggunakannya sesuka hati dan seenaknya saja. Tugasmu juga merawat bumi ini. Rawatlah bumi ini. Janganlah takut bersikap manusiawi terhadap ciptaan lainnya. Karena Tuhan akan memberkati ciptaan lainnya itu demi kebaikan dan kesejahteraan kita. Mari mulailah dari hal-hal sederhana dengan hemat air, hemat bahan bakar, atau kurangi menggunakan plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, dasar menjaga keseimbangan alam ini yaitu Tuhan adalah pemilik tanah dan ciptaan lainnya. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 disaksikan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhenti, istirahat adalah anugerah Allah. Maka lakukanlah dengan penuh ketaatan dan dengan sebaik-baiknya. Istirahat adalah kesempatan kita untuk merefresh, menyegarkan kembali, atau untuk recovery, memulihkan kembali kualitas hubungan kita. Yang pertama, kualitas hubungan kita dengan Allah dalam hal mempercayai pemeliharaannya. Yang kedua, kualitas hubungan kita dengan sesama dalam hal berbagi dan menggunakan waktu bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga, kualitas hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan dalam hal menjaga dan merawatnya. Ingatlah, dengan menjaga dan merawat alam, itu akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan kita. Selamat beristirahat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami benar-benar percaya kepada pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau Engkau memberikan perintah supaya kami menghususkan hari-hari kami hanya kepadamu Tuhan, Engkau telah menyediakan segala yang kami perlukan sebelumnya. Maka yakinkan kami ya Tuhan, menyerahkan hari kami khusus kepadamu, supaya kami dapat benar-benar melakukan perintah-Mu itu. Tuhan, bimbinglah kami seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, supaya kami juga menjaga kualitas hubungan kami dengan sesama manusia. Kami ingat berbagi kepada mereka, peduli kepada mereka, menggunakan waktu bersama kepada mereka juga. Dan Engkau juga Tuhan menolong kami supaya kami dapat menjaga keseimbangan kami dengan alam ciptaan. Kami menjaga kualitas hubungan kami kepada alam ini dengan menjaga dan merawatnya sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan, kebaikan alam ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan umat di dunia ini. Maka Tuhan, kuatkanlah kami umat-Mu untuk melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, atas belas kasihan-Mu, tolonglah dunia ini, tolonglah bumi ini, yang hingga pada minggu ini masih merasakan sakitnya, karena wabah virus corona Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Tolonglah Tuhan supaya wabah ini segera berlalu, sehingga kami seluruh umat-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan seperti biasanya di bait suci-Mu yang kudus itu. Tuhan, kiranya Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu atas dunia ini. Pulihkanlah kami, pulihkanlah bumi ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin. Sa
Ucapkanlah syukur karena Tuhan hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Biarlah melalui seluruh aspek hidup kita bersama menunjukkan kemuliaan Allah. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami, karena Engkau telah melawat kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.